Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Ya, pendengar dan juga pemirsa yang budiman di seluruh tanah air, dari Ufuk Timur Indonesia kami persembahkan untuk Anda obrolan budaya mengenai bagaimana cara membuat sagu sepi itu sendiri. Yang pertama saya akan berbincang dengan Mama Len ini menyangkut dengan sagu sepi ini yang merupakan makanan khas suku Marin. Ini bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sagu sepi itu sendiri, Mama Len? Pertama, kelapanya yang harus siap, sagu, terus daun pisang, ada seafood buat kerupuknya, daging kelapa. Iya. Lalu kelapa ini yang tua, muda atau yang bagaimana kan? Ini juga perlu ada klasifikasi kelapa yang tepat untuk pembuatan sagu sepi di Mama Len. Dia punya kelapa tidak boleh terlalu muda, tidak boleh terlalu tua. Jadi yang sedang-sedang gitu yang waktu. Kalau terlalu muda, sagunya itu lembekkan. Pak Kasim yang sedang-sedang saja begitu ya. Baik, tentu selain itu kan dari sisi bahan, kemudian dibuat seperti apa? Bagaimana cara membuat sagu sehingga dari sisi garuk tadi Mama sudah sampaikan kelapa digaruk, kemudian di sagu diapakan, dicampur dengan apa sehingga menjadi sagu sepi yang utuh yang sudah dibakar itu? Kelapanya ini ya, kelapanya digaruk. Setelah itu nanti dicampur dengan sagu. Kelapa tersebut dicampur dengan sagu. Nanti kalau masalah rasa sesuai selera ya. Kadang kan orang pesan mau pakai yang manis dikasih gula. Kalau mau pakai daging tidak pakai daging. Dagingnya boleh daging boleh ikan. Iya. Ya. Lalu bagaimana cara membakarnya itu? Apa yang perlu dipersiapkan? Mungkin ada satu tempat begitu sehingga mungkin juga pemirsa di rumah ataupun di wilayah lain juga dapat meniru apa yang dilakukan atau setiap saat dilakukan oleh masyarakat Marin ini, Mama. Ya, yang harus disiapkan untuk apa menjebakannya ya. Kan dipanggang ini sagunya. Iya. Batu, kayu bakar, itu sama kulit bus. Kulit bus ya. Bus ini Iya. untuk tutup kulit kayu yang dari pohon bus. Jadi kulit kayu itu diperoleh dari mana, Pak Kasim? Ada Mama juga. Mungkin Pak Kasim bisa menambahkan sedikit soal ini juga. Pak Kasim juga pakar mengenai. Iya, baik Pak Eri. Memang tadi harus persiapkan kayu bakar, batu, terus dipersiapkan kulit bus. Iya. Kulit bus ini. Pemirsa dan pendengar itu adalah bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Kulit bus ini mungkin yang ada tumbuh hanya di Kabupaten Merauke saja. Saya berkeliling di pulau-pulau lain tidak pernah ketemu kayu ini. Jadi kita sangat berbangga punya kayu bus. Bisa kayunya untuk dipakai bakar, bisa bangunan, bisa juga untuk digunakan kulitnya untuk dimasak. Akhirnya kan ini jadi penutup. Kemudian mungkin Mama akan lanjutkan bagaimana cara prosesnya, silakan. Baik, Mama mungkin lebih pada bagaimana ini proses untuk menjadi sagu sepi ini. Ada berapa sagu sepi yang sudah jadi misalkan, tapi sagu sepi itu ada yang disebut dengan mungkin diam-diam atau mungkin galamo. Itu seperti apa Bapak prosesnya? Kalau yang manis kita di sini bilang original ya. Cukup kasih gula sedikit, sagu, terus langsung dibakar gitu ya, nanti rasanya manis. Tapi kalau suka pakai daging itu dibilang galamo. Galamo ya. Itu pakai daging, tapi dagingnya itu karena kita sudah masak dulu. Tidak apa ya, kita lebih ke modernnya sekarang. Kalau yang asli kan dagingnya mentah dipotong besar-besar langsung ditaruh. Sekarang kan anak muda tuh kan mesti ada rasa. Iya. Lalu bahan campurannya ini berupa apa? Mungkin daging-daging apa saja yang paling cocok untuk sagu sepi yang tadi dibilang galamo, kemudian diam-diam.
Kalau saya semua daging cocok, ayam pun boleh. Makanya saya bilang sesuai selera. Sesuai selera Kalau ya. dia minta pakai ayam, nanti kita pakai ayam. Kalau mau pakai daging rusa, pakai daging rusa. Atau ikan. Jadi ikan boleh, ikan apa saja boleh. Jadi kalau apa macam-macam lah. Ada ikan yang itu sama saja ya. Ada ikan itu sudah diasar kering seperti jepur apa? Buat cakalang bakar. Ikan cakalang bakar ya benar. Disuir-suir, campur ke situ, dikasih santan, dibakar. Kalau kita di kampung itu bilangnya pelus, ya. pakai santan. Pakai santan ya. Dia pakai kelapa muda juga, tapi pakai ikan yang sudah diasar. Ikan asar ya. Lalu dibakar bikin sep begitu ya, ditutup dengan kulit bus, kemudian daun pisang. Itu sama bakarnya, proses bakarnya sama ya? Sama, cuma dia bedanya dikasih santan. Pendengar, itulah bagaimana masyarakat atau suku Marin melakukan pembakaran atau sagu sep yang kemudian dicampur dengan menu-menu lain seperti daging, kemudian ikan. Nah, itu akan dibuat dalam bentuk masak dan kemudian menggunakan kayu bakar, kemudian batu dibakar, kemudian ditutup begitu ya. Lalu Mama mungkin lebih pada menjelaskan bagaimana proses pembakaran sehingga bisa jadi sudah jadi dalam sudah jadi begitu. Ya. Nah itu butuh prosesnya agak lama ya. Seperti apa sih prosesnya itu, Mam? Batunya dulu. Jadi kita setelah semua siap bahannya, atur batunya dulu. Setelah batunya jatuh dikasih kayu bakar di atasnya, dibakar. Jadi proses bakar ini 1 jam. Iya, 1 jam ya. Intinya 1 jam. Sampai betul-betul batunya harus panas. Ya harus merah panas. Ya, setelah itu sagu sudah dibungkus dengan daun pisang. Baru kita masukkan ke dalam. Itu dibilang sep, itu sebenarnya batu itu yang namanya sep. Sep ya. Jadi berarti batu itu yang disebut sep, kemudian dibakar ya, sagu itu. Sagu yang dibakar di atas batu itu. Jadi yang sebenarnya yang dimaksud sep itu yang batu dengan embus ini. Jadi sebetulnya berarti sagu sep, berarti sagu yang sudah dibakar gitu ya. Baik Mama, kemudian mungkin Mama adakah makanan-makanan lain yang kemudian yang sama seperti sagu sep begitu, mungkin seperti yang sudah sagu dicampur dengan bahan pisang atau apa? Oh iya. Itu seperti apa, Mam? Nah, boleh juga dengan pisang. Kalau di sepnya kampung itu dibilang sih, tapi kalau orang di sini bilangnya diam. Ya beda-beda nama tapi sama saja. Itu pisang yang sudah matang, kita ramas ya. Dikasih halus dulu tuh, dikasih halus, terus dikasih sagu, kasih gula, kasih santan sesuai selera lah, rasanya mau manis atau tidak, nggak apa-apa kan. Nah setelah itu dikukus, jadi boleh dikukus, boleh juga dibakar, disep. Tapi namanya tetap sama, diam dengan ini ya, sama. Dengan sih. Sama. Iya. Ya, pendengar dan juga pemirsa yang berbahagia, dari penjelasan apa yang disampaikan oleh Mama Leli ini sudah dapat dipastikan bahwa pasti enak rasanya. Baik. Oke. Dan juga Mama Leli mungkin dari sisi proses awal hingga akhir ini merasa kesulitan begitu dalam proses pembuatannya ini. Kalau kesulitan sih tidak. Cuma yang lama dalam proses bikin sagu sep itu mungkin kelapanya. Garuk kelapa itu memang butuh waktu. Ya, itu agak lamanya cuma garuk kelapa saja. Garuk kelapa ya. Itu kalau misalkan dalam bentuk satu bungkus begitu itu kira-kira berapa kelapa, berapa buah yang diperlukan, kemudian dengan sagu itu berapa kilo? Ya kalau segede ini 10 butir. Kelapa 10 ya? 10 butir kurang lebih sagunya 1 kilo. Ya. Pasti rasanya enak sekali ya. Oke.
Baik pemirsa dan juga pendengar yang berbahagia di seluruh Nusantara, ya tadi kita berbicara banyak mengenai sagu sep yang merupakan makanan khas suku Marin yang pasti enak ya. Nanti kita akan cicipi bersama-sama. Nah selanjutnya saya ketika kita bicara mengenai makanan pasti ini berbicara juga mengenai gizi dan kesehatan ini. Saya akan berbincang lagi dengan Dr. Aprinan Tanduk. Ya, dokter, ini kalau melihat sagu sep yang merupakan makanan khas orang Marin, ini dari sisi kesehatan dan gizi seperti apa pandangan mengenai hal ini? Baik, terima kasih. Jadi sagu sep ini menurut saya adalah makanan khas tradisional lokal dari daerah kita di Merauke tercinta ini yang sudah memenuhi unsur gizi seimbang. Iya, gizi seimbang. Ya, jadi kenapa saya katakan memenuhi unsur gizi seimbang, karena dari karbohidratnya sudah terpenuhi dari sagunya, kemudian proteinnya dari daging atau ikannya, termasuk juga sumber lemaknya dari situ, ditambah lagi kelapa, nah itu juga sumber lemak. Jadi gizi seimbang harus cukup karbohidratnya, cukup proteinnya, cukup lemaknya. Apalagi kalau ditambah dengan ada sayur-sayurannya, di mana sayur-sayuran itu adalah sumber utama dari zat gizi mikro, mikronutrien. Jadi zat gizi mikro itu yang vitamin dan mineral. Itu biasanya banyak didapatkan dari sayur-sayuran. Kemudian dok, ketika kita bandingkan dengan kita makan nasi, artinya padi beras yang kita masak kemudian jadi nasi kita konsumsi, ketika kita bandingkan dengan sagu ini seperti apa perbedaannya? Iya, jadi sebenarnya sagu ini bisa dia sama dengan nasi sebagai sumber energi utama atau sumber karbohidrat. Jadi sagu ini dia sebagai bahan makanan penukar atau pengganti daripada nasi. Jadi sagu ini dia sebenarnya bagus, atau dengan katanya dia sebenarnya sehat untuk kita konsumsi sehari-hari. Jadi dia lebih sehat daripada nasi putih yang dari beras putih, karena dia punya kadar gula rendah dan juga seratnya tinggi. Jadi bagus untuk orang-orang yang mungkin ada menderita sakit GM, diabetes mellitus, atau mungkin ada menderita hipertensi. Nah itu, jadi itu beberapa kegunaan atau khasiat daripada sagu dari segi kesehatan. Dokter, apakah ada pengaruhnya ketika kita pasti sagu ini ketika dibuat sagu sep kemudian dibakar ya pasti ada yang hangus-hangus sedikit karena panasnya batu yang tadi dijelaskan oleh Mama Malen tadi. Nah kemudian adakah pengaruh untuk kesehatan ini terkait dengan pencernaan? Ini pikir juga artinya berpengaruh atau tidak ini? Memang kalau yang hangus itu sebenarnya tidak bagus juga untuk kesehatan kalau dikonsumsi. Jadi yang mungkin yang kalau kita mau konsumsi sagu sep ini usahakan jangan yang ada hangusnya itu. Iya. Karena yang hangus itu artinya dia sifatnya juga karsinogen istilahnya, yaitu yang zat yang bisa memicu terjadinya kanker di saluran cerna. Baik pendengar dan juga pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara, itulah penjelasan sedikit mengenai makanan sagu sep yang merupakan makanan khas suku Marin atau manusia yang mendiami bumi Animha. Pak Kasim, ini juga Pak Kasim adalah sesepuh yang kemudian dulu mungkin sebelum di era masih kecil mungkin kesehariannya adalah konsumsi sagu dan sagu. Nah mungkin saya ingin Pak Kasim juga mengaku bahwa ketika dulu mengkonsumsi sagu dengan sekarang nasi ini seperti apa. Ini juga perlu pengakuan ini pemirsa dan juga pendengar yang beriman. Iya baik, terima kasih. Kalau dulu kita
tidak mengenal yang namanya beras, yang namanya nasi. Jadi kita punya istilah itu pagi sagu, siang sagu, malam sagu. Salah satu keistimewaan yang ada di dalam kandungan sagu ini adalah sagu tidak disemprot. Dia tidak mengandung zat kimia apapun yang biasanya dipakai untuk beras atau padi. Nah, di sini yang saya unggulkan. Jadi dulu kami konsumsi barang sagu, makanan sagu sep ini sangat sehat. Seperti sekarang kita banyak mengalami banyak penyakit yang kita kebanyakan makan nasi. Pada saat dulu mau konsumsi sagu sep itu biasanya pada saat orang mau gotong royong terjauh hambat. Baik, Pak Kasim. Ya, Pak Kasim dan juga pendengar yang budiman, Pak Dokter, ini dari sisi kesehatan ini juga baik. Artinya bahwa ini juga sagu adalah makanan yang baik untuk kesehatan. Baik, saya persilakan dokter, mungkin pendengar dan juga pemirsa yang budiman, ini adalah salah satu makanan yang tadi dijelaskan oleh Mama Len tadi. Kita mencicipi, nikmatnya luar biasa. Baik, enak ya dok. Pendengar dan juga pemirsa yang budiman, ini Pak Dokter sendiri mengaku bahwa ini enak dan ini sehat untuk dikonsumsi. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana ketika kita konsumsi ini. Seperti tadi sudah disinggung bahwa sagu ini tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan pupuk, kimia dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa sagu sep ini adalah makanan yang cukup mengandung nilai gizi seimbang dari segi makronutriennya dan dari segi mikronutrien. Jadi dari makronutriennya, karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, lemaknya cukup, karena dari sagunya sudah terkandung karbohidrat, protein dan lemak dari daging atau ikan dan kelapa tadi. Kemudian kalau ada sayur-sayurannya juga, itu sudah lebih lengkap lagi. Jadi dari segi mikronutriennya juga dapat cukup gitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasim tadi bahwa sagu ini dia kurang terkontaminasi oleh zat-zat kimia seperti kayak pestisida, seperti misalnya yang biasa digunakan di tanaman padi untuk mencegah hama. Kalau sagu ini kan dia tumbuh bebas gitu ya, tanpa pakai bahan pestisida gitu, dia ini bisa tumbuh subur begitu. Jadi sangat bagus untuk kesehatan juga gitu. Jadi selain tadi dia punya zat gizi khususnya karbohidratnya cukup dan juga dia rendah gula, tambah lagi dia sagu ini juga dia minimal terkontaminasi dari itu zat pestisida atau zat kimia yang berbahaya buat kesehatan kita. Baik, pemirsa dan juga pendengar yang budiman yang berbahagia di seluruh Nusantara, masih dalam obrolan budaya mengenai sagu sep. Saya persilakan dokter sambil kita mencicipi perlahan-lahan. Pak Kasim silakan, Ibu Leni. Kita sekali ya. Pemirsa, enaknya luar biasa. Maunya semua. Ya, pendengar dan juga pemirsa
ketika tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana proses pembuatan daripada sagu sep itu sendiri, kemudian dari sisi kesehatan sudah dijelaskan oleh Dr. Aprinan tadi cukup bagus ya ketika kita konsumsi sagu. Sekarang saya akan berbincang atau Bapak Kasim sendiri dari sisi budaya. Ini kan ketika kita bicara mengenai sagu, tentu ini ada totem mistik daripada marga-marga yang dimiliki oleh suku Marin di wilayah bumi Animha, pendengar dan juga pemirsa yang budiman. Pak Kasim, ketika saya ingin Pak Kasim berbicara mengenai dari sisi budaya tentang sagu ini sendiri, seperti apa? Silakan. Iya, baik. Sagu untuk orang Marin adalah salah satu makanan khas yang dianggap sebagai raja. Ya, dianggap sebagai raja Pak Kasim. Iya. Kenapa dianggap sebagai raja? Sedangkan kelapa dianggap sebagai permaisuri. Jadi raja dengan permaisuri ini digabung jadi satu, menjadi salah satu makanan khas yang dibuat dengan cara sehat. Perpaduan antara kelapa dengan sagu. Iya, sagu menjadi totem untuk marga manusia, sedangkan kelapa dimiliki totem marga Gipse. Marga Gipse ya. Dengan artinya marga Gipse boleh menikah dengan manusia, begitupun sebaliknya manusia boleh menikah dengan Gipse. Jadi dibuat salah satu simbol keakraban yang dimiliki oleh orang Marin itu adalah sagu sep. Sagu sep. Sagu sep ini biasanya dikonsumsi di saat umpama orang meninggal 40 hari, dibuat sagu sep dan mengundang semua bersaudara dari kampung-kampung untuk datang dan mengkonsumsi sagu ini. Jadi sagu ini sebagai salah satu alat pengikat persaudaraan kita. Iya. Sama arti Pak Kasim ini sebagai satu hal yang harus dilakukan di acara-acara, misalkan seperti tadi sudah disampaikan di 40 hari atau 3 malam daripada orang yang meninggal. Kemudian juga mungkin di saat melakukan pesta pernikahan atau hari-hari besar lain. Betul. Jadi sekarang pun sampai hari ini biasanya orang Marin selalu lakukan membuat sagu sep di saat hari-hari besar keagamaan, hari-hari besar kenegaraan. Sekarang malah sudah jadi populer dibuat di salah satu peringatan seperti 17 Agustus atau hari ulang tahun Merauke, dibuat untuk semua pengunjung boleh. Itu yang tadi saya katakan bahwa dia adalah salah satu makanan untuk mengikat persaudaraan kita, sehingga satu dengan yang lain saling mengenal, saling mengasihi, saling menghormati. Itu yang selalu kami jaga. Mungkin ke depannya pemerintah coba untuk bisa mengembangkan untuk tanaman sagu ini lebih ditingkatkan lagi, jangan waktu kita bongkar untuk ganti padi atau yang tanaman lain, coba yang ini juga kita kembangkan dia. Karena dari sisi kesehatan tadi kita sudah dengar daripada pendengar dan pemirsa yang budiman serta Pak Kasim dan juga Pak Dokter serta Mama Len, tadi Pak Kasim sudah banyak berbicara mengenai totem daripada sagu sep, kemudian kelapa dan juga mungkin daging rusa atau daging ayam. Nah, kemudian ini menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, begitu Pak Kasim ya. Nah, Pak Kasim kemudian apakah akan berpengaruh dengan kemajuan arus globalisasi yang berkembang begitu pesat
dengan kita punya generasi muda yang saat ini seperti apa pandangan Pak Kasim? Iya, sebenarnya dulu ada pengaruh. Secara jujur, orang tidak tahu cara membuat seperti apa di kalangan kita sendiri. Ya inilah bagi kami, jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan budaya cara untuk melestarikan makanan sep dari sagu dan kelapa ini. Dan ini kita harus jaga, karena yang ada sepanjang saya pergi kemana keliling di Papua, di gunung memang mereka juga buat, tapi caranya lain. Kita di Merauke cara sendiri. Nah ini kita harus jaga, kita harus bisa tahu bagaimana orang bikin sep. Dari sebutan tadi saja banyak yang bertanya-tanya. Diam itu apa, ngelamo itu apa, kabu-kabu itu apa, kumabu itu apa, mereka tidak tahu. Jadi ini kumabu itu salah satu makanan yang disimpan. Setelah tersisa disimpan berbulan-bulan, tapi orang Marin masih dia olah kembali. Dia olah kembali, dia rendam, dicuci, dia masak ulang lagi, dia akan masak bercampur dengan santan lagi, dan itu rasanya lebih dari yang aslinya yang awal. Dan itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk makanan tidak terbuang. Baik, untuk kita akan mendengarkan bagaimana rasa daripada sagu itu sendiri. Kita akan mendengarkan pengakuan dari warga Nusantara yang hadir di Kabupaten Merauke. Sagu sep ini saya paling suka. Pertama kali saya makan waktu kami ada kegiatan di lapangan di Jagandur tahun 92, udah lama banget ya. Tapi jadi kesukaan saya. Ada yang pakai kelapa, ada yang pakai daging. Tapi saya paling suka yang pakai kelapa. Karena manisnya tuh ya manis kelapa alami, jadi enak banget. Sekalipun saya bukan asli orang Papua, makanan Papua sudah tidak asing lagi, dan yang paling saya suka ya ini sagu sep. Ini sagu sep ya, makanan asli Merauke ya. Enak, ini enak. Dia kayak agak lembut, cuman menurut saya sih apa memang rasanya kelapanya ini kurang halus ya, atau memang begini nggak tahu ya. Tapi kelapanya terlalu gede, terlalu khas dari yang halus, tapi nggak apa-apa. Itu agak apa ya, agak keras, tidak macam hancur di mulut gitu. Jadi masih ada keras tapi enak. Makan satu ini pasti gak kenyang. Jadi kalau buru-buru mau pergi kantor, satu potong udah cukup. Satu keluarga paling kalau isunya 5 ya berarti 5 udah cukup. Ini harganya berapa ya? Kalau harganya bisa terjangkau sih cocok nih untuk sarapan di rumah. Ya itu aja mungkin dari saya. Reviewnya singkat. Terima kasih, rasanya mantap. Saya suka sekali sagu sep, terutama sering makan ini sih jarang-jarang sih, kecuali kalau ada acara-acara keluarga atau kebetulan ada yang bikin terus tawarin gitu. Tapi kalau untuk bikin sendiri jarang-jarang bikin karena mengingat disibukan. Tapi kalau sudah ada yang buat
kita tinggal beli, saya rasa bagus juga. Terus sagu sep ini sudah lama saya suka memang karena makanan lokal, jadi bagaimana ya, begitu sudah kayak jarang-jarang kita makan, jadi sekalinya kita makan itu tidak bisa berhenti. Bukan buat ngemil saya, tapi memang dia pengganti nasi juga bagus karena bahannya sagu kan karbohidrat tuh. Ini saya baru pertama kali menikmati makanan yang bernama sagu sep dari Merauke. Saya aslinya Jayapura, dan ini saya rasa enak banget ya. Walaupun pada dasarnya dari sagu, tapi teksturnya lembut, dan ini bisa menjadi menu tambahan saya waktu kerja. Kedepannya mungkin saya akan membawa ini menjadi bekal untuk menemani pekerjaan saya di kantor. Terima kasih. Berbicara malam ini mengenai budaya sagu sep itu sendiri, saya ingin mungkin closing atau statement terakhir daripada apa yang kita perbincangkan malam ini. Mungkin saya ingin dari Mama Len, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita punya anak-anak ataupun saudara-saudara yang mendiami bumi Animha untuk bagaimana jangan lupa untuk melestarikan sagu sep ini sendiri. Kalau saya pikir sekarang anak muda sekarang memang tahu apa kepakasinya. Iya. Nah, itu betul. Anak sekarang nggak tahu bikin sep. Pampur sagu saya nggak tahu. Iya. Karena dia cuma tahu masak nasi. Kan gampang. Iya. Jadi pasti strong lagi. Iya. Jadi artinya kalau bisa ke depannya anak muda itu bisa belajar. Iya. Dan jangan sampai ini jadi punah ya. Dia hilang begitu saja. Iya. Jadi itu artinya suatu budaya yang kalau bisa terus berkembang untuk masa-masa ke depan buat anak muda yang lain. Sayang kalau sampai hilang kan. Baik. Saya ingin Pak Dokter mungkin dari sisi kesehatan merangkum apa yang intisari daripada perbincangan kita malam ini mengenai sagu sep dari sisi kesehatan. Silakan. Baik, jadi sagu sep ini menurut saya sependapat dengan dari Bapak tadi dan dari Mama bahwa sagu sep ini harus kita kembangkan dan kita lestarikan ke depannya supaya makanan khas tradisional yang sangat bergizi dan sangat sehat ini bisa tetap dilestarikan, dan juga dalam kaitannya dengan ketahanan pangan kita. Jadi supaya jangan kita terlalu bergantung dengan padi atau beras yang diimpor terus. Jadi kita usahakan dari tanaman pangan lokal kita itu bisa kita kembangkan atau dibudayakan, dilestarikan, karena ini yang artinya lebih sehat. Kayak visi kita untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional itu bisa terwujud masa yang akan datang, dan juga bagi anak-anak muda kita ke depannya itu bisa terus melestarikan makanan sagu sep ini. Kasimirus, saya persilakan mungkin merangkum sekaligus closing statement terkait dengan topik kita, yaitu obrolan mengenai budaya, bagaimana cara melakukan atau membuat sagu sep itu sendiri. Saya persilahkan, silakan Pak. Baik, mari saudara-saudara kita pelihara budaya kita, terutama khususnya orang Majin di sini. Kita terus memberikan pelajaran budaya masak secara tradisional pada anak-anak kita, sehingga mereka tidak akan melupakan apa yang menjadi makanan khas mereka. Untuk itu, ya, kita sendiri sebagai sesepuh menyarankan juga untuk pemerintah daerah supaya
bisa kembangkan tanaman sagu itu kembali, sehingga cara memangkur sekarang sudah modern. Orang biasa pangkur pakai mesin thresher. Thresher yang saya harapkan mungkin ada mesin khusus yang bisa mengolah batang sagu itu sehingga tidak pangkur secara manual lagi, mungkin bisa pangkur dengan mekanisasi mesin supaya lebih cepat, mungkin lebih akurat untuk bisa cepat mendapatkan hasil. Saya kira begitu untuk kedepannya, supaya kita tetap cinta dengan makanan khas kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Kasimirus KamagMC atas waktunya bersama Radio Republik Indonesia saat ini. Pak Dr. April, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak, terima kasih. Dan juga Mama Len, terima kasih atas waktunya bersama Radio Republik Indonesia saat ini. Pemirsa dan juga pendengar yang budiman, demikian saya Eligius Mahuse sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara hanya di RRI Net.